Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan hasil dari tugas akhir kami tentang analisis produk dan marketing mix dari KFC. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kali ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Andi Muhammad Hanif. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai pemateri yaitu Nur Fadla Ulfa, Muhammad Farhan Basri, Regita Fadilia, Nadila Felina, Fajra Indriani Itma, Irna Andriani, Nadia Mawaddah, Ahmad Dhani, Ainun Ma'rifah Makmur, Umar Khalid Burhanuddin. Baiklah, langsung saja kepada materi kita untuk hari ini, yaitu profil perusahaan dari KFC. Baiklah, Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken atau KFC, salah satu restoran cepat saji yang hak eksklusif waralabanya dipegang oleh PT Fast Food Indonesia. KFC merupakan pemimpin global dalam bisnis kategori fast food dengan menggunakan menu andalan daging ayam goreng. Selain menawarkan produk ayam goreng, KFC juga membuat menu pilihan lain seperti nasi, perkedel, kentang goreng, spaghetti, cream soup, twister, burger, dan lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Muhammad Farhan Basri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok. Sejarah KFC. KFC atau Kentucky Fried Chicken didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952. Namun, ide ayam goreng KFC sebenarnya sudah bermula sejak tahun 1930 saat berkecamuknya masa depresi di Amerika. Harlan Sanders membuka restoran pertamanya di sebuah ruang kecil tempat pengisian bahan bakar di Corbin, Kentucky. Sanders merangkap sebagai operator pengisian bahan bakar, koki, dan kasir. Tempat itu diberi nama Sanders Court dan Cafe. Setelah beroperasi selama 7 tahun, Sanders Court dan Cafe memperbesar restorannya hingga mencapai 142 kursi dan menambah sebuah motel di area itu. Tujuan dan sasaran perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan ini ingin mengembangkan atau mencari alternatif makanan siap saji atau fast food. Dan dari sisi tujuan yang pertama itu bukan hanya ingin mengembangkan makanan siap saji, melainkan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran di daerah tersebut, sehingga angka pengangguran di Indonesia menurun. Sasaran perusahaan KFC, yaitu semua orang terutama di daerah perusahaan KFC ini berdiri, adapun diprioritaskan untuk menjadi sasaran yang terpenting yaitu anak-anak dan remaja. Tidak menutup kemungkinan orang tua pun dapat menjadi sasaran perusahaan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Dhani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi yaitu masalah KFC. Yang pertama, KFC yang merupakan restoran cepat saji telah mentiadakan atau menghilangkan saus tomat pada produknya karena pemotongan biaya yang disebabkan harga bahan baku yang terus naik dan persaingan yang semakin berat, sehingga memaksa untuk pemotongan biaya dengan cara menghilangkan saus tomat. Adanya perbedaan cita rasa makanan KFC pada outlet lain. Yang kedua, harga paket KFC relatif mahal pada hari-hari biasa, dan KFC hanya memberikan diskon harga pada hari-hari tertentu saja, sehingga konsumen kurang tertarik untuk membeli di outlet KFC. Yang ketiga, pada pada tempat KFC terbatasnya penggunaan sarana komunikasi Wi-Fi yang bisa digunakan oleh konsumen, di mana kecepatan internetnya kurang karena Wi-Fi bisa digunakan secara bebas. Baik, kembali ke moderator. Selanjutnya,
Saya persilahkan kepada Saudari Nurfadla Ulfa untuk memaparkan materi tentang analisis lingkungan KFC. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan analisis lingkungan KFC. Yang pertama, politik hukum dan regulasi. Yang pertama, stabilitas politik Indonesia. Yang kedua, program swasembada daging ayam berdasarkan RPJMN tahap 2 tahun 2010 sampai 2014. Yang ketiga, Permendak tentang penggabungan kemitraan dalam waralaba, jenis usaha, jasa makanan, dan minuman. Yang keempat, tuntutan dari masyarakat mengenai mutu makanan. Selanjutnya, ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi kelas menengah sebesar 7 juta per tahun. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, pangsa pasar yang belum banyak diragap maksimal. Selanjutnya, sosial. Yang pertama, tren peningkatan konsumsi ayam di Indonesia rata-rata 15% per tahun. Yang kedua, demo boikot produk Amerika. Yang ketiga, kesadaran masyarakat pada pola hidup sehat. Yang keempat, tuntutan dari masyarakat mengenai kehalalan produk. Selanjutnya, teknologi. Yang pertama, sosial media dijadikan alat komunikasi interaktif antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua, perkembangan pemanfaatan teknologi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi dari kompetitor KFC akan dipaparkan oleh Saudari Nadia Mawadda dan juga Saudari Ainun Ma'rifah Makmur. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kompetitor KFC. Yang pertama McDonald's. Kelebihan McDonald's yaitu tekstur daging lebih juicy dan enak. Yang kedua, harga relatif murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Kelemahan dari McDonald's yaitu McDonald's perlu melayani makanan berkualitas tinggi. McDonald's lambat untuk bereaksi terhadap perubahan selera dan kebutuhan pelanggan. Struktur perusahaan membengkak dan rumit. Menu McDonald's terlalu besar dan itu memperlambat layanan. Perusahaan telah membuat kesalahan dalam pemasaran. Kontrol McDonald's dari pesan merek makin hilang dan perusahaan tak memberikan kekuatan yang cukup untuk para franchise. Kompetitor yang kedua yaitu Burger King. Adapun kelebihan dari Burger King yaitu Burger King adalah salah satu dari 10 merek restoran cepat saji yang paling dikenal di dunia. Burger King dimiliki oleh perusahaan dengan keuangan yang kuat. Lokasi terus berkembang sambil menjaga harga tetap kompetitif. Pelanggan terus secara konsisten puas dengan makanan dan pelayanannya, dan pilihan menu lokal disesuaikan dengan selera dan individualitas budaya berbagai daerah. Adapun kelemahan dari Burger King yaitu merek Burger King tidak memiliki keragaman global. Burger King tidak dianggap sebagai tawaran nilai di antara para pesaingnya. Burger King mengalami masa ketidakstabilan yang berkepanjangan. Strategis publisitas Burger King dilakukan berulang kali, dan struktur perusahaan Burger King tidak efisien dan tidak praktis. Demikian dari saya, materi akan dilanjutkan oleh Ainun Ma'rifah Makmur. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nadia, yaitu kompetitor ketiga, yaitu AW. Adapun kelebihan dan kelemahan dari AW yaitu kelebihannya, lokasi mudah dijumpai di seluruh kota Indonesia. Kedua yaitu root beer terenak dari restoran cepat saji lainnya. Ketiga yaitu banyak varian makanan. Keempat, memiliki ruang yang luas. Kelima, standar pelayanan yang baik, standar pelayanan yang baik. Kelemahannya, pertama yaitu harga lebih mahal dari pesaing. Kedua, ukuran ayam yang lebih kecil daripada restoran cepat saji lainnya. Kompetitor keempat yaitu Richeese. Kelebihan dari Richeese yaitu ayam gorengnya yang dilabeli level kepedas, itu adanya saus keju yang ditempatkan di sebuah wadah plastik kecil. Ketiga itu menu minuman yang belum pernah ada di tempat lainnya. Kelemahan pertama yaitu restoran cepat saji ini belum menyediakan berbagai pilihan menu.
Kedua yaitu menu yang ditawarkan sebagian besar berupa ayam. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Fajra Indrianitma untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai STP. Segmentasi. Terdiri dari yang pertama usia, yaitu anak-anak, generasi Z dan Y. Yang kedua, gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, income, 1 juta sampai 3 juta. Yang keempat, social class, yaitu atas, menengah, dan bawah. Yang kelima, geografik, yaitu urban. Yang keenam, psikografik, yaitu individu yang sangat sosial, pecinta makanan, modern dan ambisius, vegetarian maupun non-vegetarian. B. Targeting. Konsumen generasi Z dan Y, laki-laki dan perempuan, anak-anak, mahasiswa dan keluarga, kelas menengah, urban, perilaku belanja konsumen offline dan online. Mereka juga membuat KFC sebagai tempat bersantai dan bahkan hiburan. C. Positioning. Yang pertama, KFC memiliki harga yang mahal dibandingkan dengan Burger King dan McDonald's, tetapi memiliki kualitas terbaik di antara semua pesaingnya. Yang kedua, Richeese memiliki harga tertinggi dibandingkan dengan pesaing fried chicken lainnya, tetapi dengan kualitas yang baik, ditambah dengan pilihan menu serta saus yang level kepedasannya bisa disesuaikan dengan keinginan. Yang ketiga, Burger King memiliki harga yang cukup mahal, tetapi dengan kualitas yang cukup baik. Yang keempat, McDonald's memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing lainnya, dengan kualitas yang baik. Yang kelima, Awe memiliki harga yang mahal tetapi memiliki kualitas yang terus rendah dari tahun ke tahun. Yang keenam, Hisana Fried Chicken memiliki harga yang terbilang murah, yang sangat cocok dengan kantong mahasiswa. Apalagi Hisana sendiri memiliki kualitas yang baik. Yang ketujuh, Bokatana memiliki harga yang murah tetapi dengan kualitas yang rendah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Regita Fadelia. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Produk KFC merupakan makanan cepat saji yang bersertifikat halal atau sertifikat Majelis Ulama Indonesia. Inti produk KFC adalah original resepi fried chicken, french fries, soft drink, dan dessert yang tersedia di menu restoran. KFC memiliki 2 jenis ayam yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu original resepi dan hot and crispy chicken. KFC juga menawarkan produk burger dengan berbagai varian. Produk KFC setiap negara berbeda-beda karena KFC mengembangkan produknya sesuai selera konsumen. Yang kedua itu price. KFC menggunakan strategi penetapan harga opsional dan strategi harga bundling di setiap outlet. Konsumen dapat membeli makanan dari menu dasar dan memilih produk tambahan yang merupakan strategi penetapan harga opsional. KFC sering menggunakan strategi bundling harga yang menggunakan beberapa produk dan menawarkan diskon dibandingkan dengan membeli item secara terpisah atau yang disebut dengan penawaran combo. Setiap penawaran paket KFC, yaitu bucket meals dengan varian bucket 9 pieces, winger bucket, snack bucket, dan lain-lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nadila Felina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pembahasan analisis marketing mix 4P, yaitu place and promotion. Place. KFC telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan lokasi KFC terjangkau dan mudah ditemukan. Outletnya banyak berada di mall dan tempat ramai lainnya. Selain itu, tempatnya nyaman, luas, dan memiliki fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Misalnya, tersedianya internet gratis, yaitu Wi-Fi, terdapat fasilitas playground untuk anak-anak, KFC dibangun dengan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan di daerah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Sedangkan promotion ada pada di sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Itu saja pembahasan dari saya tentang marketing mix 4P, place and promotion. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Baik, pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Irna Andriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi marketing mix. Yang pertama, produk. KFC seharusnya tidak menghilangkan saus tomat karena banyak pelanggan yang suka dengan saus tomat. Selain bikin makanan tambah enak, saus tomat juga mengandung vitamin A dan C yang tubuh kita butuhkan. Sebaiknya KFC memantau setiap outlet yang ada di beberapa wilayah agar memiliki cita rasa yang sama pada setiap outletnya. Dikarenakan pada saat pembelian produk pada outlet lain, banyak kritikan dari pembeli dari segi rasa. Yang kedua, promotion. KFC telah memberikan potongan harga, tetapi alangkah baiknya jika KFC terus berinovasi melakukan penawaran-penawaran harga spesial, baik diskon ataupun harga-harga paket yang lebih hemat, agar konsumen lebih tertarik dan ingin membeli di outlet KFC. Misalnya KFC menawarkan promo pada hari-hari biasa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir, saya persilahkan kepada Saudara Umar Khalid Burhanuddin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saran dan rekomendasi marketing mix 4P. Yang pertama, place. KFC harus lebih memperhatikan lagi mengenai lokasi dan memperlengkap fasilitas yang ada, seperti penambahan playland area di dalam KFC, meningkatkan kualitas akses untuk menggunakan Wi-Fi, sehingga lebih menarik konsumen untuk datang dan membeli di KFC. Terutama para remaja, ibu-ibu bersama anak kecil dan keluarga. Yang kedua, price. KFC sebaiknya memperbanyak iklan di TV agar semua masyarakat mengetahui promosi apakah yang sedang dilakukan KFC dan produk-produk baru apakah yang dimiliki KFC. KFC lebih baik menitikberatkan strategi promosi pada promosi penjualan atau potongan harga dibandingkan dengan iklan melalui TV. Karyawan KFC harus dapat lebih baik lagi dalam menginformasikan produk-produk apa yang menjadi bagian promosi penjualan KFC sehingga konsumen lebih mengenal produk KFC tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi terakhir dari kelompok kami. Sekian presentasi kami untuk materi kali ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang lain mengucapkan minta maaf jika ada kekurangan dari presentasi kami kali ini. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.